pendidikan kewarganegaraan. Pada pertemuan kali ini kita fokus pada pembahasan tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang sering disingkat dengan HAM merupakan hak pribadi yang melekat pada manusia sejak ia lahir, berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Sebagai gagasan, paradigma serta kerangka konseptual, hak asasi manusia lahir melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah peradaban manusia. Perjuangan hak asasi manusia memuncak ketika Revolusi Perancis berhasil menetapkan hak asasi manusia dan warga negara dalam Déclaration des droits et du citoyen, yaitu salah satu dokumen fundamental dari Revolusi Perancis yang menetapkan sekumpulan hak-hak individu dan hak-hak kolektif manusia yang ditetapkan oleh Majelis Konstitusi Nasional pada tanggal 26 Agustus 1789. Landasan hak asasi adalah kebebasan individu dalam menentukan jalan hidupnya. Oleh karena kebebasan itu, maka hak asasi tidak boleh lepas dari kontrol dalam bentuk norma-norma tentang kesamaan atau keselarasan tanpa membeda-bedakan suku, golongan, keturunan, jabatan, agama, dan lain sebagainya antar manusia yang satu dengan manusia yang lain yang hakikatnya adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Selanjutnya kita lanjutkan pada pembahasan tentang pengertian hak asasi manusia. Yang pertama, pengertian hak asasi manusia. Secara etimologi, istilah hak asasi manusia dapat dipecah menjadi 3 kata, yaitu hak, asasi, dan manusia. Hak berasal dari bahasa Arab hak, yang berarti benar. Dalam bahasa Indonesia memiliki arti wewenang untuk kekuasaan untuk membuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Kata asasi memiliki arti dasar atau pokok yang berasal dari kata asas, diambil dari istilah leges fundamentalis atau hukum dasar. Dalam bahasa Belanda disebut dengan grondrechten, dan dalam bahasa Inggris disebut basic rights. Sedangkan manusia adalah makhluk yang berakal dan berbudi. Sebagian ahli tidak membedakan pengertian human rights atau hak manusia dan basic rights atau hukum dasar. Namun kalau kita cermati secara seksama, sebenarnya terdapat perbedaan yang cukup mendasar. Human rights atau hak manusia merupakan perlindungan terhadap seseorang dari penindasan oleh negara atau bukan negara. Sedangkan basic rights merupakan perlindungan warga negara atau penduduk dari penindasan negara. Artinya, konsep human rights lebih luas cakupannya jika dibandingkan dengan basic rights. Hak asasi manusia merupakan konsep etika politik modern dengan gagasan pokok penghargaan atau penghormatan terhadap manusia dan kemanusiaan. Gagasan ini membawa kepada sebuah tuntutan moral tentang bagaimana seharusnya manusia memperlakukan sesama manusia tanpa membedakan dan diskriminasi. Menurut Teaching Human Rights yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Senada dengan pengertian tersebut,
adalah pernyataan hak asasi manusia yang dikemukakan oleh John Locke. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Karena sifatnya yang demikian, maka hak asasi tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri dan tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab apapun. Sementara menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia tertulis, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Berdasarkan definisi dan uraian tentang hak asasi manusia, dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai beberapa ciri pokok hak asasi manusia, yaitu yang pertama inherent atau kodrati, yang kedua bersifat universal, yang ketiga bersifat supralegal, selanjutnya yang keempat transendental. Hak asasi manusia di pihak lain menimbulkan kewajiban asasi, sehingga sering terjadi benturan kepentingan antara seseorang dengan yang lain. Selanjutnya akan saya sampaikan tujuan hak asasi manusia, yaitu yang pertama sebagai alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Tujuan hak asasi manusia yang kedua yaitu untuk mengembangkan saling menghargai antar manusia. Dan yang ketiga, mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Hak asasi manusia pada hakikatnya lahir karena inisiatif manusia terhadap harga diri dan martabatnya sebagai akibat tindakan sewenang-wenang dari penguasa, penjajahan, perbudakan, ketidakadilan, dan kezoliman. Secara historis, munculnya pengakuan terhadap hak asasi manusia sebagian ahli menyatakan berawal dari kawasan Eropa. Namun sebagian ahli yang lain menyatakan jauh sebelum peradaban Eropa muncul, hak asasi manusia telah populer di masa kejayaan Islam. Dalam perspektif sejarah, perkembangan hak asasi manusia selalu diwarnai dengan serangkaian perjuangan yang tak jarang menjelma menjadi revolusi. Bahkan sejarah mencatat banyak kejadian yang terjadi baik secara individu maupun kelompok mengadakan perlawanan terhadap penguasa ataupun golongan untuk memperjuangkan apa yang menjadi haknya. Perkembangan hak asasi manusia dapat kita telusuri dari sejarah peradaban umat manusia secara berurutan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan hak asasi manusia pada masa yang lampau. Perkembangan hak asasi manusia pada masa lampau dapat diruntut sebagai berikut. A. Piagam Hammurabi di Babilonia pada 2100 sebelum Masehi. Selanjutnya yang B. Perjuangan Nabi Musa dalam membebaskan umat Yahudi dari perbudakan pada masa pemerintahan Fir'aun di Mesir pada tahun 600 sebelum Masehi. Yang C, pada zaman Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Mereka adalah filosof Yunani sebagai peletak dasar diakuinya hak asasi manusia. Kemudian yang D, perjuangan Nabi Muhammad
pada tahun 600 Masehi. Awalnya untuk membebaskan para bayi wanita dan para wanita dari penindasan bangsa Quraisy. Kemudian perjuangan Nabi berkembang meletakkan dasar-dasar kehidupan di dunia yang diatur di dalam Al-Quran dan hadis. Sejarah perkembangan hak asasi manusia yang selanjutnya, yaitu yang kedua, perkembangan hak asasi manusia di Inggris. Munculnya hak asasi manusia di kawasan Eropa dimulai dari Inggris. Akibat dari kesewenang-wenangan pemerintahan Raja John Lackland terhadap para bangsawan yang kemudian memunculkan pemberontakan. Para pemberontak yang dimotori oleh para bangsawan berhasil memaksa Raja John untuk menandatangani sebuah perjanjian yang disebut dengan Magna Carta. Terdapat dua prinsip yang sangat mendasar dalam Magna Carta, yaitu yang pertama adanya pembatasan kekuasaan raja, dan yang kedua hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Piagam Bill of Rights merupakan undang-undang hak asasi manusia yang dibuat parlemen dan kemudian disetujui dan ditandatangani oleh Raja William III pada tahun 1689 sebagai hasil dari pergolakan politik yang sangat dahsyat yang disebut dengan The Glorious Revolution. Pada masa itu pula muncul istilah equality before the law atau kesetaraan manusia di muka hukum. Pandangan ini mendorong timbulnya wacana negara hukum dan negara demokrasi pada kurun waktu berikutnya. Piagam Bill of Rights berisi antara lain, yang pertama kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen. Yang kedua, kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, pajak, undang-undang, dan pembentukan tentara harus seizin parlemen. Yang keempat, hak warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang kelima, parlemen berhak mengubah keputusan raja. Selanjutnya sejarah hak asasi manusia yang ketiga, yaitu perkembangan hak asasi manusia di Amerika Serikat. Perjuangan penegakan hak asasi manusia di Amerika Serikat didasari pemikiran John Locke tentang hak-hak alam seperti hak hidup atau life, hak kebebasan atau liberty, dan hak milik atau property. Menurut John Locke, manusia tidaklah secara absolut menyerahkan hak-hak individunya kepada penguasa. Hak individu yang diberikan kepada penguasa hanyalah hak-hak yang berkaitan dengan perjanjian tentang negara, sementara hak lainnya tetap berada pada individu masing-masing. Dasar pemikiran John Locke inilah yang kemudian dijadikan landasan bagi pengakuan hak asasi manusia yang terlihat dalam Declaration of Independence of the United States pada 4 Juli 1776. Declaration of Independence of the United States dimasukkan dalam konstitusinya pada tahun 1787 dan mulai berlaku pada tanggal 4 Maret 1789, sehingga menempatkan negara Amerika Serikat sebagai negara pertama di dunia yang dalam konstitusinya memuat perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia. Perkembangan hak asasi manusia di Prancis. Usaha perlindungan hak asasi manusia di Prancis lahir dari revolusi yang bertujuan untuk menghancurkan sistem pemerintahan Raja Louis XIV yang absolut dan menggantikannya dengan tatanan pemerintahan yang baru yang lebih demokratis. Para filosof yang berpengaruh pada saat itu adalah Thomas Hobbes, John Locke, dan Montesquieu. Teori perjanjian masyarakat yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes melahirkan ajaran monarki absolut. Sedangkan teori perjanjian yang dikembangkan oleh John Locke melahirkan ajaran monarki konstitusional.
Menurut Locke, tugas negara adalah melindungi hak-hak individu, yaitu hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Jaminan perlindungan hak-hak tadi dituangkan dalam konstitusi, sehingga ajaran Locke sering disebut dengan monarki konstitusional. Montesquieu bersama dengan Rousseau adalah dua tokoh revolusi Prancis yang berhasil menetapkan hak-hak asasi manusia yang dirumuskan dalam suatu naskah deklarasi tentang hak asasi manusia dan penduduk. Naskah tersebut berisi tentang pernyataan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dan mempunyai kedudukan yang sama. Pemikiran yang berkembang di Prancis lebih banyak bercorak nasionalisme. Artinya, rasio dijadikan sumber dan aturan untuk menentukan kebenaran. Rasionalisme tumbuh subur di Prancis melalui 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap teologis. Yang kedua adalah tahap metafisis, di mana kehidupan masyarakat ditentukan oleh kekuatan berpikir rasional. Dan yang ketiga tahap positif, di mana kehidupan masyarakat ditentukan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Perjuangan bangsa Prancis dalam mewujudkan hak asasi manusia ditandai dengan dirobohkannya penjara Bastille sebagai simbol robohnya feodalisme dan menjamin tumbuhnya demokrasi dan negara hukum. Dalam revolusi ini muncul semboyan liberty atau kemerdekaan, kemudian equality atau persamaan, dan equality atau persaudaraan. Sejarah hak asasi manusia selanjutnya yaitu yang kelima, Atlantic Charter pada tahun 1941. Atlantic Charter adalah sebuah deklarasi bersama yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Inggris dan Presiden Amerika Serikat Franklin pada tanggal 14 Agustus 1941. Dalam Piagam Atlantik terdapat 8 poin penting, yaitu yang pertama, tidak ada lagi wilayah yang dicari oleh Amerika Serikat maupun Inggris. Yang kedua, pengaturan sebuah wilayah harus sesuai dengan kehendak masyarakat bersangkutan. Yang ketiga, hak untuk menentukan nasib sendiri. Yang keempat, pengurangan rintangan perdagangan. Yang kelima, memajukan kerjasama ekonomi dunia dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang keenam, kebebasan berkehendak dan bebas dari kekhawatiran. Ketujuh, menciptakan kebebasan di laut lepas. Dan yang kedelapan, perlucutan senjata di seluruh dunia pasca perang. Sejarah hak asasi manusia selanjutnya adalah yang keenam, tentang pengakuan hak asasi manusia oleh PBB. Pada tanggal 10 Desember 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berhasil merumuskan naskah yang dikenal dengan The Universal Declaration of Human Rights. Dalam naskah tersebut terdapat 5 jenis hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu, yaitu yang pertama hak personal atau hak jaminan kebutuhan pribadi, yang kedua hak legal atau hak jaminan perlindungan hukum, yang ketiga hak sipil dan politik, yang keempat hak subsistensi atau hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan, dan yang kelima hak ekonomi, sosial, dan budaya. Di antara perjuangan penegakan hak asasi manusia oleh PBB adalah diselenggarakannya 2 konvensi hak asasi manusia internasional, yaitu yang pertama Konvensi Hak Asasi Manusia Internasional di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, dan yang B, Konvensi Hak Asasi Manusia Internasional di bidang sipil dan hak-hak politik sipil atau International Covenant on Civil and Political Rights. Kedua konvensi tersebut selanjutnya disepakati dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1966.